Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urjana, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dan ini adalah kartu ujian saya. Adapun tujuan video saya ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan, hak menguasai, dan hak milik. Jelas, saya akan menjawabnya. Yang pertama, pengertian benda. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Dalam pengertian luas diatur dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau ditetapkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pembedaan benda dalam hukum perdata. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai pasal 518 KUH Perdata. Sedangkan untuk benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 sampai pasal 508 KUH Perdata. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak absolut, hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Penguasaan atau bezit. Bezit ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Hak milik. Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Poin yang kedua yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan umum dan jaminan khusus, serta hak-hak benda jaminan. Jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang. Jaminan menurut sifatnya ada dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Hak-hak atas benda jaminan. Yang pertama, jaminan hutang. Yang kedua, hak gadai. Yang ketiga, hak retensi. Yang keempat, hak hipotek. Yang kelima, hak privilege. Jaminan hutang. Jaminan hutang yang bersifat keadaan, baik hutang yang telah ada maupun yang akan ada, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminan. Hak gadai. Hak yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang. Hak retensi. Hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi kuasa belum membayar kepadanya. Hak hipotek. Suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan perlunasan dalam suatu perikatan. Hak privilege atau hak istimewa. Hak yang didahulukan, privilege atau hak istimewa, lain daripada gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia. Poin yang ketiga yaitu jelaskan pengertian
pribadi terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun asas-asas dan prinsip pewarisan perdata. Ada 6 asas utama dalam hukum waris perdata. Yang pertama, keutamaan. Yang kedua, penggantian. Yang ketiga, ahli waris dan pewaris meninggal bersamaan. Yang keempat, warisan tak terurus. Yang kelima, hereditatis petitio. Yang keenam, bagian mutlak atau legitimate property. Prinsip-prinsip pewarisan dalam KUH Perdata. Yang pertama, pewarisan karena kematian. Yang kedua, keberadaan ahli waris. Yang ketiga, berpindahnya di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang keempat, pemberian kuasa berakhir dengan meninggalkan si pemberi kuasa. Yang kelima, hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi, tidak beralih pada ahli warisnya. Yang keenam, keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya. Yang ketujuh, hak pakai hasil berakhir dengan meninggalkan orang yang mempunyai hak tersebut. Unsur-unsur kewarisan. Ada beberapa unsur kewarisan. Yang pertama, seorang peninggal warisan atau erflator yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Yang ketiga, harta warisan atau nalatensap, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Syarat-syarat terjadinya pewarisan. Yang pertama, adanya yang meninggal dunia atau pewaris. Yang kedua, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris dari pewaris tersebut atau ahli waris. Yang ketiga, adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau yang disebut dengan harta warisan. Poin yang keempat yaitu jelaskan proses pewarisan secara ab intestato dan pewarisan testamentoir, pengaturan legit temporti dan bagian waris anak luar kawin. Ahli waris berdasarkan undang-undang atau ab intestato. Ahli waris ini berdasarkan atas hubungan darah si pewaris atau para keluarga saudara. Ahli waris berdasarkan menurut testamentoir. Ahli waris ini didasarkan atas wasiat, yaitu dalam pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh si pewaris wasiat. Legitimporti adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggalkan tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Bagian waris anak luar kawin. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian tentang anak luar kawin. Undang-undang hanya mengatur bagaimana proses status anak luar kawin menjadi anak sah maupun menjadi anak tidak sah. Undang-undang memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu anak luar kawin dalam arti luas adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan kedua orang tuanya. Pengertian di sini termasuk anak-anak zina dan anak-anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan kedua orang tuanya yang bukan anak-anak zina atau anak-anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuanya atau orang yang telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya. Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui. Pasal 863 KUH Perdata adalah 1. Jika anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, maka bagiannya adalah 1/3 kali seandainya dia anak sah. Dalam menghitung bagian anak luar kawin, dihitung dulu ada berapa ahli waris golongan pertama.
Yang kedua, jika mewaris bersama dengan ahli waris golongan kedua, bagian adalah setengah dari harta peninggalan pewaris. Yang ketiga, jika mewaris dengan ahli waris golongan ketiga, bagian anak luar kawin adalah setengah dari harta peninggalan. Yang keempat, jika mewaris dengan ahli waris golongan keempat, bagian anak luar kawin adalah seperempat dari harta peninggalan. Yang kelima, jika mewaris dengan ahli waris golongan ketiga dan golongan keempat, bagian anak luar kawin adalah setengah dari harta peninggalan. Poin yang kelima yaitu jelaskan pengertian perikatan dan perjanjian, syarat syahnya perjanjian, dan prestasi dan sebabnya, serta hapusnya perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Poin prestasi. Poin prestasi adalah keadaan di mana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi, wan prestasi merupakan akibat daripada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Penyebab terjadinya wan prestasi: adanya kelalaian debitur atau nasabah, karena adanya keadaan memaksa atau overmax atau force majeure. Hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaharuan utang. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena pencampuran utang. Yang keenam, karena pembahasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, karena kebatalan atau pembatalan. Yang sembilan, karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke-1 buku ini. Dan yang terakhir ke-10 ialah karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam satu bab tersendiri. Baiklah, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.